pengenalannya terhadap generasi muda. Ya, memang begini kalau dilihat bahwa sesungguhnya adat Gorontalo itu baik dan lengkap. Dan ini kalau kita lihat tidak ada di tempat lain. Misalnya saja, kita ambil contoh saja di satu tempat duduk ada yang namanya Kukulo Alo Budita, tempat duduk adat. Nah, di tengah-tengah tempat duduk itu khalifah. Kenapa disebut khalifah? Wakil Tuhan. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 yang menyatakan atiul rasul wa ulil amri. Jadi nanti yang namanya ulil amri itu harus mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Nah, tapi lupa kenapa khalifah itu? Tapi lupa pada hari itu Allah, wakil Tuhan. Jadi bagaimana kalau seorang khalifah tidak menjalankan posisinya sebagai wakil Tuhan, tidak menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, lalu dia memerintah, nah akan banyak. Dulu ada sanksi-sanksi sih, ada sanksi-sanksi namanya. Itu satu. Yang kedua, dalam sistem pemerintahan kita sudah beda dengan dulu. Yang menjadi sutradara sebenarnya sekarang pemilihan raja atau olongnya itu adalah para bate. Dulu disebut mupatu tania, mupatu macam-macam. Nah, mereka ini perwakilan masyarakat yang dipercaya untuk menentukan pemimpin dan masyarakat patuh terhadap itu. Dan ingat masyarakat itu sangat menghormati kita, itu sangat menghormati Mengupanggola Tangguli. Bahkan di dalam deretan pemerintahan yang namanya raja itu mengawala. Coba kan bisa ditujai Banda Pulu atau Banda Palai-Bulai, Banda atau Gombu. Ini mereka disebutkan karena ada sistem tataran pemerintahan kita itu. Mereka itu sebagai raja, Mengutiamo ini para mangku adat. Ini yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan, sehingga nanti semua akan mematuhi. Bahkan raja pun tidak banyak bicara karena dia mengeluarkan kata itu berarti kita hukum. Nah, di atasnya itu adalah Mengutiamo ini sebagai pemilik, dan mereka adalah pengawas yang akan nanti memberikan teguran dan peringatan kalau ada pelanggaran. Jadi begitu teratur. Yang terjadi ini justru sekarang banyak kaum milenial tidak menghargai lagi karena tatarannya itu sudah putus. Kenapa seperti itu? Karena sistem pemerintahan kita ini sudah berlandaskan pada sistem semuanya diatur dari pusat, APBD, APBN, sehingga yang namanya mereka ini kasihan tidak bertaji lagi, saya katakan begitu istilah. Lalu bagaimana mereka mau ditakuti sementara mereka tidak punya kuasa, powernya tidak ada. Padahal dulu sangat ditakuti. Jadi posisi adat sekarang seperti apa, Pak? Nah, posisi adat sekarang kelihatannya kalau dilihat di ini hanya untuk memenuhi saja sesuatu. Dia sifatnya mungkin kalau saya tidak mengatakan formalitas saja. Supaya kita lihat saja misalnya orang yang diberikan pulangan. Kalau pulang itu kan gelar adat pada mereka yang masih hidup toh. Boondong atau bohutulo adat. Boondong atau pada saat pelaksanaan adat. Setelah itu hilang habis. Coba kita lihat. Kalau wali kota bupati itu disebut takwa. Takwa itu tidak lepas dari 5 itu. Ada madala, ada undia, ada lingkah, itu kan itu semua tidak lepas dari situ. Kemudian itu yang disebut olongia, itu khalifah. Kita itu tidak mengenal raja provinsi. Tapi sekarang dibuatlah dia menjadi tapulu. Tapulu itu orang yang diagungkan. Berarti ini cocok sebenarnya dengan perwakilan pemerintah pusat di daerah itu gubernur. Kalau di Gorontalo itu malah cocok sekali karena dia tapulu, orang diagungkan. Baru dibawa dari olongnya itu, dibawa dari khalifah, bupati wali kota itu ada Waliolo Lipu. Waliolo Lipu ini juga diberi gelar adat. Nah, ada nama-nama, ada kadang-kala ini Waliolo Lipu tidak tahu mereka diberi gelar adat apa arti itu. Di Hulinaat, di Hulupoyo itu kan banyak sekali. Ada nama-nama itu berdasarkan nama-nama kerajaan kita pada waktu dulu. Kalau di kota Gorontalo itu ada 17 limula itu. Kalau di Limboto kan 5 krat, itu ada 5 limula itu yang ada di situ yang membentuk satu kesatuan menjadi kerajaan. Kayak gitu kan. Nah, itu harus dikenal. Jadi kalau milenial ingin mengenal harus kenal dari bawah begitu. Sehingga ada orang diberi pulangan. Nah, kenapa harus diberikan pulangan? Karena orang ini secara adat akan dihormati pada saat pelaksanaan upacara adat. Misalnya pernikahan. Saya ada bicara dengan senior saya, guru lamnya dia ketika seorang camat atau seorang wali kota datang di satu pesta secara adat,
pesta itu kan menyiapkan ada yang disebut Puhulo Alobulita, artinya tempat duduk adat. Di situ itu ada deretan yang ada khalifah di tengahnya tuh bupati wali kota, di kirinya itu adalah para wali-wali muali, sampai di akhirnya itu ada Pitalau, Kapolres. Berarti sebelah kanannya ada yang pendampingnya itu, penasihatnya itu ada qadi, ada mufti, ada imam, itu semua pemuka-pemuka agama semua. Lalu yang mengatur di depannya ini adalah para bate dan tauda. Justru kepala desa itu di belakang dari bate. Nah, jadi bagaimana kalau dia tidak diberikan pulangan? Ketika datang di pesta Pak Zul, misalnya ada Pak Zul kasih kawin, dia kan tidak mungkin dia bisa dibuka di tempat itu, karena dia tidak memiliki, tidak ada gelar adat yang melekat pada dia untuk penutualan tubo. Itu tubo itu ada artinya. Yang di dahi itu pemikir, yang pengambil kebijakan itu olongia. Kalau yang di mata ini kan ini pengamat. Kalau ulia lolipu di bibir, penyambung lidah rakyat. Karena dia itu jadi banyak sekali arti-arti simbol-simbol yang berbeda. Harus dipelajari banyak Pak Jul. Kalau cuma menjelaskan yang begini tidak bisa cukup kaum milenial. Nanti harus kalau begitu dilaksanakan langsung dia lihat bagaimana itu, nanti dijelaskan sebagai dia bisa paham. Mesti begitu. Kalau cuma hanya diceritakan begini, karena kita orang ini kan sudah mengalami. Nah itu yang akan kami buat Pak. Jadi nanti video pertama ini mengenalkan dengan cara ini. Setelah itu kita akan sistem simulasi. Boleh. Simulasi kan terapkan. Boleh, bagus sekali. Jadi akan jadi beberapa video nantinya. Gitu. Mulai dari awal kita mengenalkan budaya Gorontalo itu. Setelah itu kelanjutannya dalam simulasi atau malah kita ke kalau ada acara-acara budaya kita. Jadi harus diketahui bahwa kebudayaan Gorontalo itu identik dengan Islam. Nah, baru kan ada adat bersendi syarat bersendi Al-Quran. Memang kalau di Padang Pak Yanti itu tidak sama. Karena kita ada sejarahnya. Sampai jadi begitu itu ada sejarahnya. Karena begini, pada saat sebelum agama Islam masuk, kita sudah berbudaya yang berlandaskan pada falsafah naturalistik. Air, tanah, kemudian api, angin. Kalau air dan tanah itu selalu mencari tempat yang rendah. Sifat orang Gorontalo itu rendah diri, kan begitu kan? Tapi jangan dipermalukan. Yang dipermalukan itu sampai dia katakan pendemo putih itu lalu, asal jangan putih baik. Biarlah mati berkalang tanah, jangan menanggung malu. Oleh karena itu yang terlihat kalau peminangan itu tidak ada peminangan kita yang ditolak. Karena sudah ada sebelumnya melalui rahasia musyawarah. Pada saat ditolak itu sudah di situ. Ketika dilanjutkan berarti sudah akan terus sampai ke jenjang pernikahan. Nah itu yang disebut dengan yang pertama, saya katakan begitu. Lalu yang kedua ada api. Api ini memberikan semangat, mawas diri. Itu selalu ada kepekaan dan disiplinan itu sifat-sifat api di kita itu. Lalu ada sifat angin yang memberikan pemerataan kesejahteraan. Kalau angin ini kan ketika membawa jentik-jentik air ke atas kan belum tentu jatuh di tempat itu juga, tapi dia sering merata ke beberapa tempat dan begitu itu sifat kita. Lalu ketika Raja Hayato datang dia tambahkan dengan budi atau akhlak. Nah, ini yang menjadi cerminan. Jadi sebelum ada hula-hula tasarruf atau Qur'ani, karena kita sudah punya adat, ketika agama Islam masuk itu lewat perkawinan. Autango nikah dengan sudah ada baca autango dan seterusnya. Baru dia itu ketika dia masuk ini si Hamai datang melancong ke Palasa berbicara dengan Raja Palasa, tapi di situ ada putrinya Autango. Dia tertarik dan meminang, tapi dibikin persyaratan pertama harus masuk Islam dan melaksanakan sendi-sendi keislaman dalam kehidupan rumah tangga orang, termasuk mengislamkan masyarakat Gorontalo. Itu satu toh. Nah, ketika Amai masuk, jadi belum slogan ini yang slogannya itu adalah Saraa Topa Moto Adat. Kan yang lebih dulu ada adat, agama belakangan, agama bertumpu pada adat. Pada masa selanjutnya ada nama Rodul Lakiti, dia katakan harus saling bertumpu karena dia sudah melihat agama ini harus dijunjung lebih tinggi, tapi dia pada saat itu belum memutuskan. Nah, dia bikinlah sama adat huluk sarah huluk adat. Jadi begitu saling bertumpu. Tapi di masa Sultan Eyat, kan orangnya ini agamawan, dia disebut lebih dah.
Dia bilang itu sama dengan imam besar lah begitu. Dia bilang agama yang harus menjadi titik tumpu. Makanya dia ubah slogan ini, ada tilawah serak Quran. Nah inilah yang mencerminkan apa namanya sendi-sendi adat kita yang sampai sekarang itu masih kita lihat. Bisa dijelmakan ke dalam 185 pola adat. Mulai dari orang ada dari awal saja itu orang belum lahir sudah ada molondalo. Setelah kawin, begitu dapat anak, sampai meninggal gitu. Sudah ada mau bangun, ada kemudian mukam, kemudian ada polihulolimu, mau luna, mau meati, itu kan sampai dengan proses pernikahan ada 33 proses. Lalu ada orang meninggal pun. Jadi begitu. Nah itu adat Gorontalo itu memperlakukan masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam aspek sopan santun pun banyak kita bisa saksikan. Tidak pernah menyebut nama. Kalau menyebut nama misalnya Juli itu Gorontalo tidak. Apalagi kalau sudah berkeluarga, mesti papale. Atau ketika dia belum ada anak, dia pinjam nama keponakan. Nah, baru tambah poli di situ. Temei, kalau misalnya ada ini Terian, ini mungkin jadi Teriano, karena harus Gorontalo itu setiap kata itu harus ada vokal, misalnya Teriano atau Teano, jadi Temeano kalau laki-lakinya, Tileano kalau perempuan, panjang, jadi sampai situ dong. Terima kasih banyak. Sampai situ. Satu pantun mungkin Pak atau Mana? bisa disampaikan satu pantun mungkin satu. Boleh, terkait dengan tadi memarenda atau iladia putih ya kan wanu opio lolo iya tahu hihidia wan oleta lolo iya tahu hilah-hilahia. Itu saja pantunnya. Melaksanakan kegiatan seperti misalnya faktor regenerasi itu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA sudah harus diadakan latihan-latihan seperti yang kami buat di Gorontalo Utara atau sesuai surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo itu kan ada tugas 6 orang ini masuk di kabupaten kota di SMA dan di situ disebutkan adalah hal-hal yang menyangkut misalnya bagaimana cara meminang, itu anak-anak muda semua yang ditampilkan. Sehingga sekarang untuk Gorontalo Utara itu anak-anak yang sudah siap untuk pengembangan budaya Motolo Balango atau meminang itu sudah ada anak-anak SMA. Gitu. Yang kedua juga misalnya Motombulu, itu anak-anak SMP semua. Motombulu itu menerima tamu, begitu dia turun dari misalnya dari mobil, mau Polahe Utaea, mau Pontalengo, mau Potuoto, mau Pobotulo, itu semua siswa yang dalam bahasa Gorontalo kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris 3 bahasa. Itu usaha-usaha. Dan tidak lain itu daripada kegiatan itu harus didukung oleh pemerintah daerah, terutama Pak Bupati, kalau dia di bidang pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab contoh konkret saja itu kalau sudah mulai punah itu budaya akan rumit kita menghadapi sebentar. Saya kira seperti itu Pak. Kalau selama ini kan teknis cara-cara mengenalkan itu hanya melalui sekolah dan sebagainya. Bagaimana sekarang menghadapi generasi yang sudah mulai mengenal media-media baru gitu, yang metode ceramah sudah tidak menarik lagi bagi mereka. Bagaimana sebagai tokoh budaya, tokoh adat, Bapak melihat itu? Kalau kami sekarang di sana itu sudah langsung praktek, sudah langsung dipraktekkan, dilihat anak-anak yang punya talenta di situ. Dan dia punya, maksudnya ada bakat di situ langsung. Misalnya di salah satu sekolah misalnya SMA, siapa anak yang punya talenta di situ langsung diadakan latihan-latihan, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh, toh. Ya, seperti itu. Sebab kalau kita melaksanakan kegiatan ini dan akan tidak diperhatikan adat ini, maka itu istilahnya tersesat di jalan raya masih dapat sudut langkah, tetapi kalau tersesat di lorong nasib budaya maka sulit kembali ke pangkalannya karena benang hari sudah tergulung dengan tumpul emas. Jadi saya kira seperti itu. Dan selalu memanfaatkan waktu dan untuk tomorrow and you can today. Pak, salah satu pantun Pak, salah satu pantun. Ya, itu Kota Malang, Kota Dingin, Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Kami selaku penanggung jawab daripada adat ini sangat kepingin kepada generasi milenial atau generasi kekinian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik menawan. Bahasa Gorontalo
satu pantun dalam bahasa Gorontalo. Lo hale-hale lo dutua lo tinelo hilau bele hale umutomele. Itu perangai yang baik yang menentukan seseorang itu ditentukan oleh perangai yang baik, dan perangai yang baik lebih berharga daripada ratna mutu manikam. Siap, Komandan. Siap. Terima kasih. Sulkit.